Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku? Saya Hadijah ada di sini lagi untuk berbagi hal-hal yang saya pelajari dalam agama Islam ini. Jadi saya sudah bilang saya tidak mengajar, tapi saya hanya berbagi dengan hal-hal yang saya pelajari. Jadi sebagai muslimah yang masih baru belajar, untuk saya itu semua informasi yang saya cari melihat dalam pelajaran agama Islam itu menarik sekali. Oke, jadi sekarang yang saya mau berbagi itu adalah apa kepentingannya nomor 7 ya dalam agama Islam. Oke. Jadi saya ini orang yang memang pencinta nomor 7. Enggak tahu kenapa, tapi mungkin dari awal itu saya ada kan yang katakan lucky number 7 ya, magic 7 begitu. Jadi karena saya juga melihat kan berapa hari dalam satu minggu, ya 7 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, jadi 7. Oke. Dan saya juga tahu itu banyak hal-hal sebenarnya yang sebelumnya yang sudah saya mungkin kenapa membuat saya menyukai nomor angka 7 ini. Tapi dan waktu saya masuk juga dalam agama Islam itu yang seperti yang saya bilang sebelumnya, 7 sifat yang saya harus pelajari untuk bisa saya mengatakan saya ini salah satu muslimah yang beriman. Ini sifat adalah takwa, sabar, syukur, ikhlas, ikhtiar, tawakal, dan ihsan. 7. Jadi itu kenapa untuk saya itu memang 7 itu luar biasa. Ternyata saya baru saja ketahuan keistimewaannya angka 7 ini dalam agama Islam. Jadi barusan saya pelajari ternyata angka 7 ini salah satu angka yang bersaksi atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini angka 7 salah satu angka yang istimewa dan fenomenal. Coba ya, istimewa dan fenomenal karena itu sepertinya itu menjadi angka yang pertama disebutkan ya dalam Al-Quran. Oke, dan di situ itu seperti rutinitas ibadah dan alam semesta dan sejarah. Oke, jadi sepertinya luar biasa ya. Jadi kenapa itu dibilang pertama disebutkan karena itu terdaftar 7 ayat ya yang menjelaskan tentang penciptaan langit. Karena kita tahu kan langit itu ada 7 lapisan. Jadi, oke, so itu dah di situ mulainya ya. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 29, Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak langit lalu dijadikan 7 langit, ya 7 lapisan, dan Dia mengetahui segala sesuatu. Masya Allah ya. Dan jadi dan bukan hanya itu, dalam hadis Nabi Muhammad SAW beberapa kali itu disebutkan nomor 7 ini ya. Ada beberapa contoh yang dimana kita bisa melihat tertulis ini angka 7 ini. Oke, jadi di situ pertama itu yang Lailatul Qadar. Ya, di Lailatul Qadar disebutkan di situ yang menerima
kita bisa menerima Lailatul Qadar itu di saat hari ke-6, ke-7, ya, ke-8, ke-9 dan ke-10. Ini kan dari hadis riwayat Bukhari. Oke. Jadi itu ya. Jadi itu mulai dari 5 hari terakhir ya, 5 hari terakhir dan juga tentang sedekah ya, yang ada di dalam Al-Baqarah 261 yang dikatakan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Oke. Tiap butir 100 biji ya, yang Allah melipat gandakan. Oke, jadi Masya Allah ya. Ada juga yang diminta karena Allah. Oke, jadi Rasulullah bersabda, barang siapa yang diminta karena Allah, Allah lalu memberi maka 70 kebaikan ditulis untuknya. Wow, jadi itu dari hadis riwayat Baihaqi. Oke, dan ada satu lagi, kalau kita bersujud. Oke, kalau kita bersujud, Nabi Muhammad SAW menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita bersujud dengan 7 organ tubuh. Oke, jadi 7 organ tubuh itu apa? Itu adalah kening dan 2 telapak tangan dan 2 lutut dan 2 telapak kaki atau ujung kaki. Jadi 7. Oke, wah Masya Allah ya. Oke, jadi apakah itu coincidence aja? Mungkin, tapi memang dia itu luar biasa. Oke, alright. And then dan ada juga yang dibilang, jadi kita itu harus bersujud dengan 7 tulang ya dalam tubuh kita ini. Oke, ini dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Oke, alright. Dan ada juga dikatakan di situ ya, ini warning ya. Dibilang barang siapa yang tidak menepatkan dari anggota sujud ya di tempat sujud, maka Allah membakar di api neraka. Nauzubillah ya Allah. Jadi Masya Allah ya, takut banget ya kalau kita tidak mengikuti. Jadi harus kita ikuti 7 bagian tubuh kita yang kita harus pakai kalau kita bersujud. Oke, and then ada lagi dipakai ini angka 7 kalau kita makan kurma. Nah, apa lagi hubungannya di kurma ya? Oke, jadi itu dikatakan lagi kalau kita makan 7 biji ya, kalau kita makan 7 biji kurma di pagi hari, jadi itu membuat kita itu tidak terkena sihir begitu ya, tidak terkena sihir. Jadi Rasulullah bersabda, maka barang siapa yang makan 7 kurma ajwa, di pagi hari setiap hari, maka pada hari itu dia tidak akan terkena racun dan sihir. Jadi itu ada lagi itu di hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ada lagi di khatam, kalau kita khatam Al-Quran, itu dibicarakan lagi. Rasulullah bersabda, khatamlah Al-Quran setiap 7 hari dan janganlah lebih cepat dari itu.
Oh, ada juga di hadis itu ya, khatamlah Al-Quran setiap 7 hari ya, dan janganlah lebih cepat dari itu. Oke, kenapa 7 hari? Kenapa tidak 5? Kenapa tidak 8? Oh, jadi itu yang kita harus pikirin ya, kenapa? Oke, dan lagi pasti ini ketahuan dengan semua yang sudah berangkat, yang semua diberkahi untuk berangkat ya ke Mekah. Jadi di situ. Kalau tawaf, tawaf di Ka'bah. Jadi seorang mukmin ya bertawaf di sekeliling Baitullah sebanyak 7 putaran. Melakukan antara Syafah dan Marwah sebanyak 7 kali, serta melempar jumlah dengan 7 kali. 7 ya, kenapa 7? Begitu ya, dia luar biasa banget ya. It's a mystery, jadi misterius banget kenapa 7. Dan lagi tentang kiamat. Lagi tentang kiamat, di kata-kata ya tentang kiamat itu di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 70 kali. 70 kali ya disebutkan itu tentang kiamat ya, kata-kata kiamat di dalam Al-Quran. Jadi kata Jahannam disebutkan 77. Jadi kalau kata kiamat 70 kali, kata Jahannam 77 kali disebutkan. Keduanya merupakan kalipatan dari angka 7. Masya Allah ya. Seperti menurut kalian bagaimana ya? Kenapa 7? Ya, jadi saya juga itu kenapa membuat saya tuh kaget waktu saya baca hal-hal tentang ini ya. Kok ternyata 7 ini luar biasa banget ya, dia benar-benar istimewa, angka yang istimewa begitu. Dan ada lagi di situ ketika Rasulullah ya berbicara tentang dosa-dosa besar. Ketika Nabi Rasulullah berbicara dengan dosa-dosa besar itu hingga 7 macam. Ya, ada 7 macam dosa besar yang dibicarakan tentang kepada Nabi Muhammad SAW. Dosa besar itu adalah pertama itu syirik ya, syirik dan sihir dan membunuh dan riba dan makan uang anak yatim, dan kalau lari dari perang jihad dan menuduh zina untuk wanita ya, khusus ya, especially kalau wanita itu, dan berzina. Jadi 7 dosa besar yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan macam-macam lagi, banyak juga yang sepertinya siksaan dari hari akhir sehingga 7 kali lipat ya, 7 kali lipat. Dan ada lagi itu yang dibilang siapa saja yang berbuat lalim sepanjang sepanjang satu jangkal tanah, maka dia akan dibebani beban seberat 7 ya, seberat 7 bumi. Masya Allah, beratnya sekali ya, seberat 7 bumi. Dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Masya Allah ya, jadi berat sekali 7 ini. Dan banyak juga nabi dan rasul yang sering menyebut
angka 7 ini. Seperti saya contoh kan, ada contoh seperti salah satu nabi yang sering menyebut angka 7 ini itu adalah Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf menyebut angka 7 dalam tafsir mimpinya, dan ada beda-beda hadis juga yang di mana dia itu kisah-kisah ya, yang di mana dia menyebutkan nama angka 7 ini. Dan ada satu lagi dengan Nabi Hud, ya, Nabi Hud. Jadi Allah menimpahkan angin, yaitu ya angin kepada mereka selama 7 malam ya dan 8 hari. Oke, terus menerus ya, itu kisah Nabi Hud itu ya. Jadi dibicarakan juga di situ tentang angka 7 atau nomor 7 ini. Jadi luar biasa banget, sebenarnya lebih banyak ya. Jadi kalian bisa, kita sama-sama itu mengresearch, mempelajari ya apa lagi yang hal-hal. Jadi tapi apapun alasan kenapa 7, kenapa nomor angka 7 ini selalu dibicarakan ya atau disebutkan dalam Al-Quran, itu kita tidak tahu. Wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu, karena hanya Allah yang mengetahui segala sesuatu. Jadi ini alhamdulillah salah satu pelajaran yang saya temukan dalam pelajarannya dalam agama Islam, yang saya sangat senang untuk bagikan ya untuk saudara-saudariku. Jadi makasih banyak, dan saya berterima kasih dan bersyukur atas waktu kalian untuk belajar bersama saya, Hadijah. Ya, jangan lupa subscribe, like, and share, dan jangan lupa juga tonton Facebook dan Instagramku Hadijah Lain Mualaf. Kita ketemu lagi ya di video berikut. Makasih banyak. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam